Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Selestari Education. Kali ini kita akan melanjutkan materi IPA tentang penyesuaian diri makhluk hidup, yaitu adaptasi hewan. Nah, di video sebelumnya ada adaptasi tumbuhan. Nah, sekarang adaptasi hewan saya ambil dari buku prediksi ujian sekolah SD atau MI tahun 2003. Nah, ini saya hanya memaparkan, bukan berarti saya menggurui atau apa. Saya hanya memaparkan materi tentang adaptasi hewan. Seperti itu, kita belajar bersama-sama ya. Adaptasi hewan, di sini tujuan hewan beradaptasi dengan lingkungannya, yaitu untuk melindungi diri mangsa. Melindungi diri dari mangsa ya. Dari mangsa siapa ya? Yaitu yang akan mengancam diri hewan tersebut ya, dan mencari makanan tentunya ya. Hewan harus bisa beradaptasi dengan lingkungannya agar tetap bertahan hidup dan berkembang biak, seperti itu ya. Nah, berikut ini bentuk penyesuaian diri yang dilakukan oleh beberapa hewan. Yang pertama, adaptasi hewan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Paus contohnya ya. Paus dan semua mamalia yang hidup di air kurang lebih setiap 30 menit itu akan muncul ke permukaan air untuk apa? Untuk menghirup oksigen tentunya. Nah, terus yang kedua, contoh yang kedua pada cumi-cumi. Ya, cumi-cumi itu melindungi diri dari musuhnya dengan cara menyemburkan cairan ya, menyemburkan cairan seperti tinta ke dalam air sehingga air tersebut akan keruh. Nah, itu untuk mengelabui musuh ya, yang tadinya mau memangsa si cumi-cumi. Karena cumi-cumi menyemburkan tintanya ke dalam air sehingga air tersebut akan keruh, itu mengelabui pandangan musuh tersebut sehingga tidak jadi memangsa cumi-cumi. Cumi-cumi lalu kabur. Seperti itu ya. Terus yang ketiga, walang sangit. Nah, walang sangit ini tahu walang sangit? Mungkin yang hidupnya kita yang di dekat desa pasti tahulah walang sangit ya. Baunya aduh ya, sedap sekali. Mengeluarkan bau yang sangat menyengat untuk mengusir musuhnya agar si musuh tidak mau memangsanya karena baunya. Terus yang keempat, bunglon ya. Si bunglon ini melindungi diri dengan cara yaitu mengubah warna tubuhnya sesuai dengan tempat yang dihinggapinya. Misalkan hinggap di dahan ya warnanya menyerupai dahan tersebut, di daun ya warnanya hijau menyerupai daun. Karena untuk apa? Untuk melindungi diri dari serangan musuh atau si pemangsa, seperti itu. Nah, sekarang cicak ya. Cicak itu sama dengan halnya kadal ya. Cicak melindungi diri dari musuh dengan cara memutuskan ekornya. Memutuskan ekornya saat ada pemangsa menyerang. Nah, karena untuk mengelabui pemangsa, si ekor tersebut otomatis langsung refleks dicopot ya. Putus. Nah, putus tapi ekor tersebut masih tetap menggeliat atau bergerak sehingga si pemangsa bingung antara mau mengejar ekor atau yang itu ya aslinya. Jadi biasanya misal kucing mau menangkap cicak di dinding ya. Nah, si cicak itu memutuskan ekornya. Nah, dikira si kucing yang jatuh itu cicaknya, padahal hanya ekornya. Si cicak langsung lari terbirit-birit seperti itu. Loh, apa bisa tumbuh kembali? Bisa tumbuh di tempat semula ya, nggak mungkin tumbuh ekor di kepala atau di badan, nggak, tetap di tempat semula, tumbuh ekor baru lagi. Nah, lalu yang berikutnya itu contohnya siput. Ya, siput melindungi diri dari musuhnya dengan cara memasukkan tubuhnya ke dalam cangkangnya. Karena siput itu kan
lembut ya, lembut, terus agar terlindung ya langsung masuk ke dalam cangkang. Kalau ada sekiranya bahaya atau apa, pura-puralah si siput masuk ke cangkang atau bahkan pura-pura mati ya di dalam cangkang seperti itu. Siput, terus apa ya, tengkek ya, seperti itu. Tengkek, siput, terus kepompong ya juga sama berlindung dari musuhnya ke dalam cangkang. Terus yang ketujuh, contoh yang ketujuh adalah kecoak ya. Kecoak, musang, kumbang, terus ular ya, ular yang tidak berbisa akan berpura-pura mati jika diserang oleh musuh. Kecoak diem aja, walaupun kita senggol-senggol pura-pura mati dia, padahal dia hidup ya. Nah, itu merupakan adaptasi hewan untuk melindungi diri dari serangan musuh. Nah, sekarang adaptasi hewan untuk memperoleh makanan agar bertahan hidup tentunya. Nah, adaptasi mulut serangga mempunyai bentuk mulut yang bermacam-macam sesuai dengan jenis makanannya. Bentuk mulut serangga ada 4 macam ya, 4 macam mulut serangga. Ada tipe mulut penggigit, terus tipe mulut penusuk dan penghisap, ada hanya mulut penghisap saja, terus yang keempat penghisap dan penjilat. Nah, kita bahas satu persatu. Dari mulut penggigit, contohnya pada belalang, jangkrik, terus kecoak itu menggigit ya, menggigit untuk mencari makanannya dengan cara menggigit. Terus yang kedua, mulut penusuk dan penghisap. Ayo apa? Yang nusuk dan terus menghisap ya. Itu contohnya nyamuk ya. Nyamuk dan kutu. Nyamuk pertama ditusuk ya agar keluar darah lalu dihisap darahnya. Itu nyamuk dan kutu. Terus yang ketiga, mulut penghisap. Contohnya yaitu kupu-kupu menghisap madu pada bunga ya untuk mendapatkan madu, tapi kupu-kupu juga membantu si bunga untuk proses penyerbukan karena otomatis kupu-kupu hinggap di situ menghisap madu, nggak mungkin dong kupu-kupu sayapnya diam aja, tapi sayapnya kibas-kibas, lalu kakinya juga ya membantu gugurnya serbuk sari jatuh ke kepala putih sehingga si bunga itu pun bisa diuntungkan. Ini juga bisa disebut berkaitan dengan simbiosis mutualisme, saling menguntungkan antara si kupu-kupu dengan bunga tersebut, sama-sama untung. Yang satu mendapatkan makanan si kupu-kupunya, yang satunya lagi bunga mendapatkan dibantu penyerbukan, proses penyerbukan seperti itu. Nah, terus yang terakhir mulut penghisap dan penjilat, contohnya pada hewan lebah madu ya, lebah madu dan lalat juga seperti itu. Caranya lebah itu menghisap terus menjilat, lalat juga menghinggap di makanan atau di apa seperti itu ya, menjilat dan menghisap seperti itu. Mungkin sekian dulu dari saya, dilanjutkan berikutnya besok, yaitu adaptasi hewan apa ya, hewan burung ya, hewan burung. Besok kita ke materi adaptasi burung, ditunggu ya. Dari saya sekian dulu karena sudah waktunya tepat jam 2 mau mengisi ke kelas dulu. Dari saya, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.